Oke, untuk yang Land 3 ini juga udah stabil. Kita lewat aja. Ya. Widih, 100%. Ya, ini kebanyakan untuk timnya Buwit, tim blok 1 itu RAR-nya udah cukup konsisten ya. Udah cukup stabil, Pak, di angka 99-100%. Mungkin ada salah satu trik sendiri dari supervisor kok bisa di angka itu, karena kebanyakan tuh di blok 1 ya yang dipegang sama Buwit itu stabil di angka itu yang saya lihat. Boleh, coba sharing, Mbak Wit. Ibu Wit. Coba sharing, saya pingin dengar nih. Nih, ini ada Ibu Wit ini. Silakan Bu Wit. Udah kenal kan Mas Ema ya? Ya, monggo Bu. Selama RAR itu. Kalau ada diadakan HM project. Alhamdulillah kita mengikuti seperti ini. Sedikit demi sedikit kita harus bisa menjalankan itu. Yang tadinya misalkan manpower harusnya manpowernya 45. Kita ikutin dulu karena di awal dulu. Setelah dia mencapai target, dikurangi sedikit demi sedikit orangnya. Isi. Jadi kalau sekarang berapa total operatornya Bu? Ya, sekarang karena baru mulai ganti setel yang untuk di Land 2, tadinya 4076, sekarang 5063. Manpower saya sekarang pakai 42 dulu. Oke. Target Ibu emang ke berapa? Target orangnya? Targetnya harusnya 144. Bukan, target total operator di Land-nya. Tadi kan sekarang pakai 42 dulu. Orangnya 40, Pak. 40 ya, oke. Ya. Monggo Bu, lanjutin Bu. Jadi Terus apa yang bikin RAR di Land pegangan Bu Wit ini stabil di angka 99 ya tadi sampai 100 ya? Yang dilihat itu ada papan yang termakan, yang reject. Tetap diambil Pak. Jumlah itu misalkan 10 harus kembali juga ke finalnya 10. Oke. Yang reject fatal misalkan harus bongkar total. Oh, jadi Ibu udah ngelompokin ya, udah misahin mana yang permakan ringan, mana yang permakan berat gitu loh. Oke. Tapi saya terkesan loh yang permakan berat itu tapi bisa dapat RAR 99 sampai 100 itu tips dan triknya gimana? Yang permakan berat totalan itu kan masih di belakang misalnya punya pendingan. Jadi kita misalnya satu piece bisa ambil box yang selanjutnya Pak. Jadi kita pendingan yang jangan dijalankan. I see. Oke. Terus apa manfaatnya yang Bu Wit rasain ketika Land itu stabil RAR-nya di angka 99 sampai 100? Manfaatnya bisa meringankan, nggak terlalu pusing yang dulunya ibaratnya tidak mengerti, sekarang sudah harus ada perhatian seperti itu. Dan anak banyak sama anak jahit, supervisor harus punya kekompakan juga, punya tanggung jawab. I see. Kalau dulu Bu, sisa atau pendingan permakan itu bisa sampai berapa rata-rata tiap hari? Berapa jam, berapa hari? Itu kadang-kadang sampai mau pulang juga masih tersisa. Kalau sekarang gitu. Iya. Kalau sekarang kalau yang ringan-ringan tidak boleh ada yang tersisa, langsung hari itu juga permakannya. Cakep. Galak ya. Harus beres hari itu gitu. Tapi memang harus galak sih kalau tegas. Galak dan tegas kalau Bu Wit mah. Benar. Kalau saya bilang itu dua sih, tegas dan tega. Karena orang tuh nggak bisa tegas kalau nggak tega. Kalau orang tega biasanya tegas. Gitu. Ya terus berarti kalau dulu pulang suka telat ya operator ya? Ya kalau sekarang alhamdulillah karena kita menjalankan yang sekarang ini paling telat 5 menit, 15 menit lah. Tapi kalau itu tidak harus. Kalau dulu
berapa jam? Sejam? Enggak, berapa? Enggak sampai 1 jam lah. Setengah jam. Suami udah nungguin di parkiran ya. Oke. Terus susah nggak sih Bu Wit ngejalanin yang awalnya kita permakan pendingan lumayan banyak, mau pulang selalu ada sisaan sampai sekarang bisa stabil. Apa tantangannya? Awalnya susah Pak, tapi setelah kita jalan-jalan, kita amati, kita pelajarin ya, enaknya buat kita juga. Oke, tuh. Saya suka komentar terakhir tuh, enaknya buat kita juga. Jadi jangan sampai gini, enaknya buat buyer, enggak, enaknya buat sendiri. Iya, buat kita sendiri, akhirnya turun ke anak gua juga, akhirnya dia punya skill yang lebih maju dari yang sebelum-sebelumnya. Cakep. Saya ikut seneng loh, meskipun saya nggak ada di situ, saya ikut seneng karena apa ya? Saya tuh awal masuk Garmen 2007 itu masuk Garmen yang istilahnya apa ya? Grup neraka lah kalau kita sepak bola sama Pak Subur. Di mana tuh Pak Haji? Di PT Werwell Tanjung Priuk, KBN Priuk. Ya? Udah tutup. Yeah. Udah tutup. Itu apa ya? Dulu masuk Garmen itu saya cukup kaget pas pertama baru masuk karena rata-rata semuanya cewek, cowok kan makhluk langka ya kalau di Garmen ya. Iya. Nah di situ juga sampai cewek semua. Iya, di situ tuh bener-bener apa ya? Sistemnya kacau, buang benang tiap plan ada 3, permakan banyak. Target bermasalah, habis gitu di land finishing masih ada orang buang benang, shipment telat, bahkan pernah kita itu sampai seminggu itu pulang jam 1:30 subuh, bukan malam lagi, subuh. Iya, subuh, karena ngejar tutup karton. Yang pernah ada satu kasus, 1 piece aja nutup karton susah, sampai nyari di land, sampai nyari di box permakan, sampai nyari tuh barang kira-kira nyangkut di mana gitu loh. Jadi saya ngalamin banget yang namanya kerja di Garmen itu super nggak enak. Terus belajar lean, dan perantara belajar lean itulah ya salah satunya yang sering saya sharing. Kita harus apa? Fokus ke quality dulu. Lewat right first time, cek setelah jahit, potong benang, fokus ke permakan, karena enaknya di kita nanti kan gitu. Dan saya ngerasain ya enaknya setelah waktu saya pindah ke TW itu Pak Subur. Disitulah kita bener-bener anteng gitu, produksi output naik, quality defectnya turun gitu. Itulah yang sekarang jadi semangat saya untuk sharing ke teman-teman yang sistemnya belum bagus gitu. Karena enak buat kita, bukan enak buat buyer. Karena ya yang kayak Bu Wit sama tim yang diproduksi, ada permakan yang ngerasain kan pasti mereka ya. Ngerasain nggak enaknya, pulang telat, suami udah nunggu, pacar udah nunggu, habis itu masih kebawa pikiran ke rumah karena permakan masih pada banyak pendingan. Hal-hal kayak gitu kan bikin nggak nyaman kerja, karena kita 8 jam, 9 jam, 10 jam sehari di pabrik, otomatis harus nyaman gitu. Karena kita tuanya di kerjaan kan. Iya, tua di kerjaan. Nah makanya terima kasih saya pribadi ngucapin ke teman-teman FM udah ngerasain manfaatnya. Saya ikut senang. Thank you. Tapi pembelajaran yang saya ambil di sini ya Pak Haji, plus minus sekitar 1,5 bulan itu untuk RAR yang di sini sekarang udah jadi kayak habit gitu Pak. Jadi culture yang baru kalau menurut saya. Karena kan yang sebelumnya seperti yang diceritakan sama Ibu Wit juga kan, sebelumnya itu bisa sampai hari berikutnya lagi. Tapi dengan controlling RAR seperti ini, jadi culture yang sesuatu yang baru bagi head dan supervisor juga itu bagus juga gitu. Jadi harapannya itu, karena saya analisa udah cukup stabil gitu di angka 95 ke atas untuk RAR itu sendiri. Ya, saya percaya sama Pak Subur, karena Pak Subur pasti sudah paham dampak positif dan negatifnya kalau ini jelek atau bagus kan ya Pak. Iya. Good.
Cakep. Makasih Bu Wit sharingannya, cakep loh.